Ada tidak ahli yang bisa menerangkan bahwa Roy Suryo melakukan sebuah, katakanlah, image processing, misalnya yang merusak atau menghilangkan barang bukti misalnya, atau dokumen elektronik tersebut, atau juga saksi yang melihat Roy Suryo melakukan hal-hal tertentu. Nah, ini yang kemudian tidak ada. Saya gara-gara makan kacang. Ntar saya minum dulu sebentar ya. Nah, karena itu kami tetap yakin ya, asal ada keberanian oleh hakim tunggal ini, kami yakin permohonan ini bisa dikabulkan harusnya. Kenapa? Tadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang pengadilan, yang penting adalah fakta persidangan. Bukti, besok memang kita akan mengajukan 3 orang saksi ya? 3 saksi. 3 orang saksi dan 1 orang ahli yang akan menerangkan. Ahli pada pokoknya ingin menerangkan begini, bahwa permohonan kami ini bukan permohonan yang terkait dengan pokok perkara, tapi permohonan yang terkait dengan dipenuhi atau tidaknya bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti untuk menersangkakan orang. Jadi kalaupun ada 148 katakanlah saksi, tidak berarti saksi tersebut kemudian bisa punya kualitas untuk menerangkan eksistensi dari pasal 32 ayat 1. Karena kalau kita mau jujur, yang diutak-atik dari awal itu adalah soal fitnah dan pencemaran nama baik. Fitnah itu 3 tahun penjara hukumannya, ancamannya. Pencemaran nama baik itu 9 bulan saja. Tiba-tiba melompat ke 8 tahun dan 12 tahun. Nah, logika yang melompat inilah yang sesungguhnya kami permasalahkan. Kalau kita lihat dakwaan Dr. Tifa misalnya, terlihat bahwa yang namanya pasal 35 dengan ancaman 12 tahun dan kemudian pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun itu cuma dakwaan ketiga dan keempat. Jadi dakwaan pertamanya adalah fitnah dengan primer subsidiarnya, dakwaan keduanya itu pencemaran nama baik dengan primer subsidiarnya, dakwaan ketiga pasal 35 dengan ancaman 12 tahun dan dakwaan keempat itu pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya penyidik sendiri sebenarnya ragu-ragu menempatkan ancaman yang maksimal ini untuk menjadi dakwaan pertama. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sendiri sebenarnya meletakkan pasal 32 ayat 1 dan 35 itu hanya untuk bargaining position agar mereka bisa ditahan. Dan itu yang terjadi pada tanggal 19 sampai tanggal 21 atau 22 sebelum adanya pelimpahan. Jadi kalau misalnya orang mengatakan apakah sudah terjadi penahanan? Sudah. By law sudah ada penahanan. Jadi penahanan, penggeledahan, penangkapan, penahanan itu sudah dilakukan tapi tidak sah. Oke, tadi udah dikomentari Bang RH ya. Jadi intinya praper kedua kita ini lagi-lagi kita ingin pelaksanaan hampir sama lah dengan praper pertama. Kita melihat supaya nanti besok kita lihat sebenarnya ada saksi dari kita, bagian juga ahli dari kita. Kita sudah selesai hari ini jawab jinawab. Tadi sudah dikatakan Bang RH, kita juga punya beberapa kesimpulan bahwa jawaban dari istilah ini jawaban ya, walaupun jawaban dan duplik mereka, kita belum puas jawabannya sebenarnya. Bahwa pengenaan pasal 32 ayat 1 ini, apa sih dasarnya kan begitu. Artinya apakah saksi dan ahli dan surat-surat itu mempunyai kualitas yang bagus untuk menyatakan bahwa pemohon dalam hal ini Pak Roy bisa dijadikan dikenakan pasal 32 ayat 1. Itu secara normatif saja. Mereka hanya menjawab, kami sudah melakukan pemeriksaan saksi sekitar 148 ya. Artinya kita harus menguji juga kualitas dari saksi tersebut. Bagaimana, apakah kualitas tersebut memang bisa dikenakan terhadap Pak Roy untuk pasal 32 ayat 1 sebagai bukti awal permulaan yang cukup untuk dijadikan pengenaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ya, besok kita lihat dari saksi kami dan ahli kami, mudah-mudahan bisa menjadi yang kedua kali lah kita permohonan kita dikabulkan. Itu aja. Tambahan sedikit ya, kami menantang kepada termohon terutama untuk menghadirkan saksi dan ahli dengan kualitas yang bisa mengatakan bahwa Mas Roy pantas dikenakan pasal 32 ayat 1. Nah, kami meragukan itu, terutama ahli.
ahli digital forensik, ahli apapun, yang nanti kami akan tanyain, apakah Anda sudah menganalisis bahwa Mas Roy melakukan perbuatan-perbuatan sehingga memenuhi kualifikasi pasal 32 ayat 1. Termasuk juga saksi yang melihat Mas Roy mungkin mencuri dokumen atau kemudian meretas, melakukan hacking dan lain sebagainya. Itu yang kita ingin ketahui dari termohon Polda Metro Jaya ini, apakah mereka memiliki saksi dan ahli dan kualitas itu. Mbak Ayah silakan, nanti Gafur terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah cukup jelas, gamblang, terukur dari rekan-rekan kita, Pak RH, Bang Ristan, bahwa penjelasannya sudah cukup jelas bahwa apa yang terjadi di dalam persidangan. Dan untuk itu kita berharap nanti ke depan agenda besok selanjutnya itu saksi itu betul-betul yang dihadirkan adalah ahli yang betul-betul berkualitas sehingga bisa menjawab keraguan-keraguan tentang dalil atau pasal yang dituduhkan dilimpahkan kepada klien kita Pak Roy. Jadi untuk itu kita tunggu sidang berikutnya dan alhamdulillah tadi perjalanan persidangan kita berjalan lancar dan alhamdulillah juga saya apresiasi untuk hakim tunggalnya begitu baik dan bijaksana. Semoga proses putusannya juga sesuai dengan harapan dan permohonan kita. Itu kira-kira. Oke, Pak Yaya. Pak Yaya. Sholat, oke. Ya, sudah. Jadi terakhir dari saya, Bang RH, Bang Ristan, Bu Aya, dan Pak Yaya lagi sholat ya. Kami juga setelah ini sholat ya, Mas Bang RH ya. Jadi gini, bahwa di dalam perkara ini harus diingat ada dua jenis delik. Delik pertama adalah pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 310, 311, atau yang di KUHP baru sekarang disebut pasal 433 dan 434. Dan yang kedua, ada kejahatan di dalam dunia cyber atau kita sebut adalah Undang-Undang ITE. Nah, permohonan pra-peradilan kami ini perlu kami garis bawahi adalah kami menguji pasal yang berkenaan dengan pasal 32 ya. Dan dalam perbaikan petitum kami tadi ya, dan memang diperbolehkan sebelum tadi kami menyampaikan replik, kami telah menyampaikan dalam petitum terbaru bahwa kalaupun nanti hakim pra-peradilan menerima permohonan pra-peradilan kami hanya meminta bahwa penetapan tersangka dengan menggunakan pasal 32 itu harus digugurkan. Ya. Sementara untuk pasal 35 Undang-Undang ITE dan kemudian pasal 310, 311 berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah itu belum kami uji. Ya. Jadi tidak boleh ada asumsi bahwa ini kami ingin menghapus perkara ini, ya, sehingga rakyat tidak mengikuti lagi proses hukum ini gitu. Tidak. Kami baru menguji satu pasal yaitu pasal 32. Kenapa kami ingin uji pasal itu? Seperti tadi yang disampaikan Bang Refli bahwa kami meragukan alat bukti atau minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup yang dimiliki penyidik. Dan tadi dalam jawaban termohon dan kemudian mungkin dalam dupliknya juga karena tadi dibacakan, tidak dibacakan, dianggap sudah dibacakan bahwa sampai sejauh ini termohon Polda Metro Jaya belum mampu menguraikan apa dua alat bukti minimal yang cukup untuk menggambarkan peristiwa pengerusakan dokumen elektronik yang ancaman pidananya 8 tahun. Ya, besok kami akan menghadirkan 3 saksi, kemudian 1 ahli. Jadi besok ada 2 alat bukti, yaitu alat bukti saksi ada 3, kemudian adalah 1 lagi ahli. Dan besok juga kami akan menampilkan video yang menjadi dasar kenapa Mas Roy ditetapkan sebagai tersangka, dan itu juga akan dikonfirmasi langsung ke saksi yang melihat peristiwa pidana itu. Dan kemudian juga kami besok akan mengakses langsung dokumen elektronik yang diunggah Dian Sandi dari akun X-nya, sehingga hakim tunggal pra-peradilan bisa melihat secara langsung bahwa data atau dokumen atau informasi elektronik tersebut sebetulnya tidak pernah mengalami perubahan seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan maupun dalam surat penetapan tersangka. Oleh karena itu mudah-mudahan besok kami akan melakukan pembuktian berdasarkan fakta-fakta, dan kalau memang termohon atau pihak Polda Metro Jaya ingin menghadirkan saksi yang bisa menggambarkan peristiwa pidana itu, meskipun yang kami uji ini bukan material, tapi kami ingin menguji apakah penyidik Polda Metro Jaya mempunyai saksi yang berkualitas tidak untuk melihat bahwa Mas Roy ini merusak dokumen elektronik Dian Sandi, dan kemudian besok kita akan buktikan itu dalam persidangan. Barangkali itu dari saya, Bang. Sedikit ya. Bang Erha silakan Bang. Kalau kita bicara pokok perkara, ya, ini pokok perkara ya, bukan pra-peradilan. Maka 2 unsur pasal 32 ini sudah gugur. Pertama, unsur bahwa dokumen ini harus milik seseorang dan dalam konteks ini harus milik Pak Jokowi. Itu udah gugur.
Karena ternyata bukan milik Jokowi kan, tapi milik Dian Sandi yang kemudian sekarang sudah menjadi open source, semua orang bisa melihatnya. Yang kedua adalah yang terkait dengan lupa tadi saya. Yang kedua bentar. Open source. Yang tadi open source, Akun X. bukan, yang terkait dengan eksistensi dari data itu. Yaitu dokumen itu tidak rusak, Ya. ya, Tidak mengalami tidak perubahan. hilang, tidak mengalami perubahan, dan insya Allah masih bisa diakses. Dan besok kita buktikan. Nah, dengan dua ini saja sesungguhnya gugur pasal 32 ayat 1, tapi memang ini pokok perkara karena pembuktian. Tapi bagi kami adalah apakah ada dua minimal alat bukti permulaan saja yang akan kita uji. Kalau tidak ada, maka seharusnya pasal ini tidak boleh dikenakan. Itu tambahannya ya. Ya. Terima kasih. Ya. Besok Jam 9. jam 9 sidangnya. Ya. Dan satu lagi Bang RH saya ingin gambarkan bahwa di dalam jawaban termohon tadi ternyata tergambar bahwa saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu sebanyak 148 saksi. Ya. Ya, selama ini kan kita tahunya 120 saksi ya. Ya. Tetapi ternyata diperluas oleh penyidik menjadi 148 saksi dan tadi tidak digambarkan bahwa dari 148 saksi itu ada saksi yang melihat Mas Roy melakukan manipulasi, pencurian dokumen data. elektronik, itu sama sekali tidak ada. Kami melihat bahwa dari 148 saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya, itu semuanya berkaitan justru dengan pasal 310 dan pasal 311. Ya. Sehingga konstruksi hukumnya begini. Ada orang melihat pembunuhan, 8 saksi itu hanya berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, dan tidak ada satupun saksi ya yang melihat dan memberikan keterangan bahwa Mas Roy melakukan peretasan, melakukan hacking terhadap dokumen dan dokumen tersebut sampai hari ini tidak mengalami perubahan. Sehingga menurut kami ini memang secara hukum harus digugurkan dan itu pun kalau diterima berarti konsekuensinya dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Mas Roy yang mengikutsertakan pasal 32 Undang-Undang ITE kemudian harus digugurkan dalam surat dakwaan. Dan pasal-pasal yang lain tetap masih ada dan kami akan melakukan challenging ke depan terhadap pasal-pasal tersebut. Ini pra peradilan masih beberapa babak ini ya. Ini baru babak kedua, nanti ada babak ketiga lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Oke. Oke ya? Ya. Oke, cukup ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita maghrib.